dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Oh, Yesus yang layak disembah. Mari dengan sepenuh hati katakan, mulia, mulia bagi anak domba. Amen. Mulia, kau mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Kau mulia, sebab Engkau mulia. Amin. Kau yang termulia, duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri buat Tuhan. Haleluya. Katakan mulia, mulia. Amin. Mulia, mulia hanya bagi anak domba. Amin. Mulia bagi anak domba. Angkat tanganmu, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sembah Tuhan, sebab Engkau mulia, Kau yang layak dipuji. Amin. Dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia, Yesus. Amin. Di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Yesus yang termulia, Kau yang termulia. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah. Hanya Kau yang
kita sembah hanya Yesus. Namamu yang kami tinggikan, Anak Domba Allah. Oh, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Oh, sebab Engkau mulia dan layak. Haleluya Yesus. Di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi, yang akan memerintah dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Haleluya. Namamu yang kami tinggikan, Yesus yang termulia. Kebaikan-Mu tidak terbatas buat kami Tuhan, kebaikan-Mu yang selalu baru buat kami. Mari angkat tanganmu buat Tuhan. Kita menyembah Tuhan, kita menyembah Yesus. Haleluya, haleluya. Tuhan yang begitu baik. Namamu yang kami tinggikan, Yesus, Kau yang terbesar, Kau yang termulia. Haleluya. Ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku.
bersama buat Tuhan. Kita berikan senyuman ekspresi kita. Kaulah satu-satunya, amin, sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kaulah satu-satunya, hanya Yesus, sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Puji nama Tuhan, beri kemuliaan buat nama Tuhan. Saat badai hidup sampai kapan?
Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita akan langsung saja yaitu membuka Alkitab kita di dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Efesus 6 ayat 1 ayat 10 sampai 20. Efesus 6 ya. Saya akan bacakan ayat 10 dan 11 yang berbunyi demikian. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya memberikan tema pada saat ini, semakin lama, semakin kuat di dalam Tuhan. Semakin lama, semakin kuat di dalam Tuhan. Hukum alam, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbeda atau berlawanan dengan hukum rohani, hukum Tuhan, ya, berlawanan. Kenapa? Hukum alam mulai lahir, tumbuh, remaja, dewasa, tua, lemah, tidak berdaya, akhirnya meninggal. Itu hak hukum alam. Tetapi beda dengan hukum Tuhan, hukum rohani. Tambah lama, bertambah kuat di dalam Tuhan. Tambah lama, semakin kuat di dalam Tuhan. Kenapa? Karena kita akan menghadap Tuhan. Kita harus memiliki kekuatan iman yang sungguh-sungguh. Kita harus mempersiapkan diri kita dengan sungguh-sungguh. Sehingga di saat kita ini dipanggil Tuhan, kita akan siap sedia. Tuhan mau agar kita ini memiliki kekuatan di dalam menghadapi realita kehidupan. Ini yang penuh dengan masalah dan persoalan. Kita hidup ini penuh dengan masalah dan persoalan. Namun satu hal yang harus kita percayai, bahwa kekuatan kita sumbernya dari Tuhan. Amin. Sumbernya dari Tuhan. Kekuatan kita ini sumbernya dari Tuhan. Oleh karena itu kita sebagai orang percaya, kita harus kuat di dalam Tuhan. Kalau kita melihat kehidupan ini, kita seringkali dihadapkan masalah, persoalan, pergumulan, penderitaan. Kekuatan kita terbatas, kemampuan kita terbatas. Kita perlu kekuatan yang dari Tuhan. Kita perlu kekuatan yang dari Tuhan. Mengapa kita harus kuat di dalam Tuhan? Kalau kita membuka di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5 yang berbunyi demikian. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Akan datang masa yang sukar. Kita harus kuat karena ada masa-masa yang sukar. Ada masa-masa yang sukar, ada masa-masa yang sulit, ada masa-masa yang sangat menyusahkan. Oleh karena itu, kita saat ini sedang berada di penghujung akhir zaman. Dan saat ini dunia sedang dalam keadaan masa yang sukar. Masa-masa yang sukar ini sedang terjadi di dalam segala bidang kehidupan. Salah satu contoh adalah kesukaran di dalam segala perekonomian.
seluruh dunia. Tidak hanya di daerah kita, tidak hanya di Indonesia, tetapi seluruh dunia mengalami kesukaran, mengalami kesusahan. Kerja susah, saudara. Pengusaha-pengusaha susah, banyak yang gulung tikar, susah. Kita bersyukur kalau sampai hari ini saudara-saudara masih bekerja. Kita harus syukuri. Semuanya ini oleh karena berkat dan kemurahan Tuhan. Tetapi banyak orang-orang yang mengalami kesusahan. Bahkan di kafe-kafe, di mal-mal, di tempat-tempat wisata yang seharusnya ramai. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ditutup. Sekolah juga tidak diizinkan tatap muka, kuliah, dan lain sebagainya. Intinya semua mengalami kesusahan, semua mengalami kesukaran. Itulah keadaan saat ini. Keadaan dunia tidak semakin baik, namun sedang mengalami kesulitan dan kesukaran. Di mana-mana bahkan apa-apa susah, apa-apa sukar, apa-apa sulit. Ada bencana-bencana alam di mana-mana. Baik di darat, di laut maupun di udara. Tidak hanya di darat mengalami kecelakaan, tetapi di darat, di laut, dan di udara. Semua mengalami kesukaran, kesusahan, kesulitan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan pandemi COVID, kita tidak menyangka kalau sampai hari ini, kita tidak menyangka kalau sepanjang hampir 1 tahun kita alami, kita rasakan, sampai kapan kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Mengapa keadaan saat ini semakin sukar, semakin sulit. Kalau kita lihat di dalam 2 Timotius 3 ayat 2 dan 4, 2 sampai 4 yang berbunyi demikian. 2 sampai 4. Manusia akan mencintai diri sendiri. Manusia akan mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka membual, menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri atau tidak bisa menguasai diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah dan seterusnya. Inilah keadaannya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Banyak orang di akhir zaman ini mencintai diri sendiri. Mencintai diri sendiri. Tidak peduli saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tidak peduli akan orang lain. Kalau sekarang saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur di tempat ini kalau ada orang meninggal itu kompak. Tetapi ada orang-orang yang ketakutan menghadapi situasi kondisi ini, ketakutan. Takut keluar. Sudah mulai luntur lagi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dan seterusnya, inilah keadaan. Kenapa kita ini semakin sukar, manusia semakin sukar, keadaan ini semakin sukar. Bahkan keadaan yang sangat memprihatinkan
mau berubah, tidak mau bertobat, tetap angkuh dan sombong. Di dalam keadaan yang sulit, di dalam keadaan yang sangat yaitu susah ini, seharusnya orang-orang sadar dan mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Mendekatkan diri kepada Tuhan. Masih banyak orang yang angkuh, angkuh sombong. Inilah yang Tuhan tidak kehendaki di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita ini kuat di dalam Tuhan, walaupun kesukaran, kesulitan, penderitaan, apapun keadaannya, ia tetap kuat dan tabah. Kuat dan tabah, mampu menanggungnya. Kuat dan tabah. Orang kuat dan tabah itu tidak salah bem. Tetapi karena dia ini kuat di dalam Tuhan. Imannya berakar dan berakar. Berakar dalam. Sehingga walaupun ada goncangan, ada penderitaan, ada kesusahan, dia tidak mengalami suatu goncangan. Karena apa? Dia mengandalkan Tuhan. Tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Kekuatan kita ini terbatas. Kita ini adalah orang yang tidak sempurna, banyak kekurangan. Tetapi kalau kita ini kuat di dalam Tuhan, Tuhan akan memampukan. Kita ada kekuatan yang dari Tuhan. Kita ada kekuatan yang dari Tuhan. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita akan terus mengandalkan Tuhan di dalam setiap perkara. Amin. Di dalam setiap perkara. Seperti yang dialami Ayub. Ayub mengalami suatu ujian yang sangat berat. Yang sangat berat. Kita kalau merenungkan penderitaan Ayub, secara manusia kita sadar bahwa kita tidak mampu. Penderitaannya begitu luar biasa. Segala harta bendanya habis. Anak-anaknya semua mati. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita renungkan ya istrinya sampai mengatakan kepada Ayub ini, kamu gila. Seperti keadaan seperti ini, kamu masih setia kepada Allahmu. Kenapa? Karena semua hancur. Tetapi tidak. Ayub alami. Walaupun di dalam masalah seberat itu, tetapi satu kata pun tidak terucap. Menyalahkan Tuhan. Tidak satu kata pun. Dia mencari kambing hitam. Tidak. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam Ayub 1 ayat 21. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Begitu luar biasa ungkapan Ayub. Memiliki keyakinan yang kuat. Memiliki keyakinan yang teguh. Penderitaan sebesar penderitaan itu dia alami, tetapi satu kata pun tidak menyalahkan Tuhan. Tidak menghujat Tuhan. Tetapi dia tetap memuliakan Tuhan. Ini perlu kita teladani, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Perlu kita teladani, kita contoh. Ada semangat, walaupun semua hancur, tetapi dia tetap semangat. Segala sesuatu yang dia miliki, dia sadar bahwa itu adalah pemberian Allah. Kalau Tuhan kehendaki ambil, kalau Tuhan ambil, terpujilah nama Tuhan. Dia katakan, begitu luar biasa iman yang dimiliki Ayub. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena memiliki kekuatan, kuasa Tuhan ada di dalam kehidupan Ayub. Demikian juga kalau kita menghadapi kesulitan-kesulitan, penderitaan-penderitaan, kesukaran-kesukaran yang kita alami.
Sukaran apa saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Banyak hal yang kita alami. Tetapi kalau ada kekuatan Tuhan, maka Tuhan akan memampukan kita, memberkati kita. Yang kedua, mengapa kita harus kuat di dalam Tuhan? Dalam Ibrani pasal 12 ayat 26 sampai 29, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja melainkan langit juga. Betul apa kata firman Tuhan? Karena ada goncangan. Goncangan. Tidak hanya di bumi firman Tuhan tadi katakan. Di langit, di bumi dan juga di langit. Ya. Goncangan. Ada goncangan. Ada bencana-bencana alam. Ini goncangan. Ada kecelakaan tidak hanya di darat, di laut, di udara. Kecelakaan. Dan juga virus COVID. Semuanya ini merupakan suatu goncangan. Kalau kita ini tidak kuat, membuat kita ini cemas, membuat kita takut, membuat kita ini goncang. Kesulitan, masalah, penderitaan, sakit, penyakit itu juga merupakan suatu goncangan yang kita alami. Kalau kita tidak kuat, apa yang terjadi? Dunia ini sedang mengalami goncangan yang luar biasa. Namun hanya satu yang tidak bisa digoncangkan, yaitu kerajaan Allah dan gereja Tuhan. Yang tidak bisa digoncangkan adalah kerajaan Allah dan gereja Tuhan. Gereja Tuhan bukan gedungnya, gereja Tuhan bukan menaranya, gereja Tuhan adalah orangnya yang ada di dalam. Penyembah-penyembah Allah yang sungguh-sungguh, pemuji-pemuji Allah yang sungguh, orang-orang yang percaya yang sungguh-sungguh. Walaupun mengalami goncangan-goncangan, tidak akan tergoncangkan. Amin. Tidak akan tergoncangkan. Saudara, saya ingat Ibu Jumaiyah. Ibu Jumaiyah mengalami penderitaan. Ada 5 tahun. Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia tidak kelihatan kalau sakit. Akhir-akhir berapa bulan itu baru kelihatan. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan memiliki semangat, memiliki iman yang kuat. Dia sungguh-sungguh. Bahkan sudah hampir akhir dia ini sakit. Dia melayani Tuhan. Dia tunda, kasihan ya. Seorang koordinator PW, dia katakan, Mbak, anu aja ya kalau Mbak Jum, kalau sudah saya tidak, saya beri kesempatan untuk melayani. Mumpung ada kesempatan. Akhir-akhir dia mau meninggal saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dia sangat menderita, tetapi tidak ada kata-kata. Dia ini lemah, benar-benar dia ini siap menghadap Tuhan. Inilah yang diharapkan kita semua di saat kita ini dipanggil Tuhan. Benar-benar kita tetap semangat. Tetap kuat di dalam Tuhan. Maka kita akan siap menghadap Tuhan. Amin. Kalau tidak ada kekuatan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Bahasa Jawa, ciloko mencit. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita tidak mempersiapkan dengan sungguh-sungguh. Ibu Endang juga demikian. Dia orangnya juga setia. Dia melakukan kebaikan. Tuhan memanggil terlebih dahulu. Kita sekarang, kita harus mempersiapkan
Kita harus kuat di dalam menghadapi segala penderitaan-penderitaan, amin. Segala penderitaan-penderitaan kita harus kuat di dalam Tuhan. Lukas 21 ayat 25. Dan akan ada tanda-tanda matahari dan bulan dan bintang. Yang di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelombang laut. Sudah digenapi juga. Sudah digenapi. Ada tsunami. Di saat kita ini melihat di YouTube ada tsunami, apa yang terjadi? Banyak orang yang teriak-teriak ketakutan. Teriak-teriak ketakutan. Karena apa? Gelombang dan deru ombak. Ya, tsunami. Banyak orang yang ketakutan. Ayat 26. Orang yang akan mati ketakutan karena kecemasan. Berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sudah digenapi juga. Apa? Sakit. Rumah sakit. Dites. Diswab. Apa yang terjadi? Positif. Cemas. Takut. Akhirnya meninggal. Walaupun itu memang sudah ditentukan oleh Tuhan. Sudah waktunya dipanggil oleh Tuhan. Tetapi itu juga merupakan suatu penggenapan firman Tuhan. Sebab kuasa langit akan goncang. Sudah terjadi dan digenapi firman Tuhan. Poin yang ketiga, Tuhan mau agar kita ini kuat. Kita kuat di dalam Tuhan itu kemauan Tuhan. Sebenarnya juga kemauan kita semua. Kita ingin kuat di dalam Tuhan, amin. Kita ingin kuat di dalam Tuhan. Dan itu juga merupakan suatu keinginan Tuhan. Kemauan Tuhan, kehendak Tuhan. Kita ini kuat, kehendak Tuhan. Kuat di dalam kekuatan kuasanya. Kuat di dalam kekuatan kuasanya. Efesus 6 ayat 10 akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasanya. Kuat di dalam kekuatan kuasanya. Ya. Hal ini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berarti bahwa kekuatan ini bukan berasal dari kita sendiri. Oleh karena itu jangan sombong kalau kita ini kuat. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kekuatan berasal dari Tuhan. Kekuatan adalah berasal dari Tuhan. Oleh karena itu sangat penting. Tuhan bukan bangga atau kagum kepada orang yang pintar. Tuhan bukan bangga kepada orang yang kaya. Tuhan bukan bangga kepada orang yang berprestasi, tetapi Tuhan kagum kepada orang-orang yang kuat, orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Amin. Mengandalkan Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam Yesaya, kitab Yesaya pasal 40. Kitab Yesaya pasal 40. Yesaya pasal 40 ayat 28 sampai 31 yang berbunyi demikian. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Ia tidak terduga pengertiannya. Dia memberikan kekuatan yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang. Dengan kekuatan sayapnya mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lemah. Amin.
kekuatan Allah. Allah akan menambahkan kekuatan. Allah akan menambahkan semangat kita. Supaya kita ini mampu menghadapi setiap kesukaran dan goncangan. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan, maka ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Kalau kita melihat di dalam Efesus tadi selanjutnya ya, Efesus tadi selanjutnya di situ dikatakan Efesus 6 ayat 13 sampai 17 yang berbunyi demikian, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap kuat dan teguh di dalam Tuhan. Ambil supaya kita ini kuat di dalam Tuhan, supaya kita tidak jatuh di saat kita dalam kesukaran, di dalam goncangan, kita tetap kuat, kita dimampukan oleh Tuhan. Ambil perlengkapan senjata Allah supaya kita dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat ini. Kita tetap kuat dan teguh. Yang pertama-tama, berdiri tegap. Berdiri tegap. Artinya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita siap sedia menghadapi kesukaran, menghadapi peperangan, menghadapi guncangan, menghadapi masalah apapun yang kita hadapi. Kita siap menghadapi. Kenapa? Semua pasti mengalami masalah, kesulitan, sakit, penyakit, penderitaan. Tuhan tidak pernah berjanji kita ini mulus-mulus saja. Tetapi Tuhan akan menolong kita, amin. Tuhan akan memampukan kita, Tuhan akan menopang kita, Tuhan akan memberkati kita. Berdiri, kita tetap siap menghadapi peperangan rohani. Yang selanjutnya, berikat pinggang kebenaran, yaitu kebenaran karena Kristus, bukan kebenaran berasal dari dunia ini atau dari diri sendiri, kebenaran dari Allah. Benar nurut kita, belum tentu benar nurut Tuhan. Ini yang perlu kita perhatikan. Tetapi kita benar menurut kehendak Tuhan. Memiliki kepekaan yang luar biasa. Selanjutnya berbaju sirah keadilan, yaitu keadilan Tuhan untuk menghadapi semua dakwahan iblis. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak lepas dari masalah, persoalan, pergumulan. Kadang-kadang iblis itu yaitu membisikkan kita supaya kita ini lemah, supaya kita ini meninggalkan Tuhan, supaya kita ini jauh dari Tuhan. Kamu ini setia, apa yang terjadi? Masalahmu juga terus datang. Kamu juga sakit gak sembuh-sembuh dan lain sebagainya. Bisikan iblis itu terus ada di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita ini memiliki suatu keadilan di dalam kehidupan kita. Kita mengandalkan Tuhan. Ya, kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan kita akan mampu mengalahkan suara-suara iblis yang melemahkan. Kita akan tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Kita akan tetap kuat di dalam Tuhan. Kita akan tetap kuat di dalam Tuhan sehingga iblis tidak mempengaruhi kita. Tidak membuat kita ini lemah, tetapi kita tetap kuat di dalam Tuhan. Walaupun kita di dalam penderitaan. Berkasut kerelaan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk memuliakan namanya. Kita sudah diselamatkan, kita sudah ditebus oleh Tuhan melalui di kayu salib. Apa yang harus kita lakukan? Kita memberitakan kabar keselamatan bagi keluarga kita. Bagi suami kita mungkin ada yang belum mengenal Tuhan, bagi istri kita, bagi keluarga kita, bagi anak-anak kita, bagi tetangga kita, saudara-saudara ande tolan.
Supaya apa? Supaya menerima keselamatan seperti apa yang kita alami. Kita terus doakan, kita terus perkatakan berkat. Ya, kita doakan. Itu tugas kita. Selanjutnya memakai perisai iman, yaitu iman yang teguh dalam Tuhan. Sehingga karena kita memiliki iman yang kuat, maka kita akan mengalami mujizat Tuhan. Amin. Mengalami mujizat Tuhan. Seperti Daniel. Daniel adalah di saat raja membuat patung untuk disembah. Daniel tidak mau. Dia hanya menyembah kepada Allah. Sehingga dimasukkan karena pendiriannya yang kuat. Dia dimasukkan ke gua singa. Dia tidak mau menyembah raja. Tetapi apa yang dia katakan? Allahku pasti menolong. Seandainya Allahku tidak menolong, tidak mengabulkan doaku, aku tetap percaya. Aku tetap tidak mau menyembah kepada patung yang Tuanku buat. Memiliki keyakinan yang kokoh, memiliki keyakinan yang kuat. Daniel, kita teladani, milikilah iman yang teguh, iman yang kuat. Tidak gampang tergoyahkan oleh situasi kondisi yang ada. Walaupun dia sendiri tidak takut, iman memiliki pengharapan yang luar biasa. Karena Allah adalah sumber keselamatan kita, amin. Yesus adalah sumber keselamatan kita. Selanjutnya memakai ketopong keselamatan. Keselamatan yang berasal dari pengorbanan Yesus di kayu salib. Percaya Yesus, Tuhan kita, Juru Selamat dan Penebus kita. Yesus adalah keselamatan kita. Memakai pedang roh yaitu firman Allah yang hidup. Yang mampu mengalahkan kuasa kegelapan, menciptakan apa yang tidak ada menjadi ada. Selalu memperkatakan firman Tuhan di dalam mulut kita. Memperkatakan firman Tuhan setiap hari. Memperkatakan kata-kata berkat kepada orang yang ada di sekitar kita. Kepada suami kita, kepada istri kita, kepada anak cucu kita, kepada semua orang memperkatakan kata-kata berkat. Jangan memperkatakan kata cacian, amin. Cacian. Apalagi orang yang kita kasih. Jangan mengatakan kata-kata yang tidak baik dari mulut kita. Tetapi kata-kata berkat. Kalau suami kita sakit, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan pasti sembuhkan Pak. Pak, kita pasti, Bapak pasti sembuh. Bapak pasti sembuh. Bapak pasti kuat. Bapak pasti kuat. Yang dikuatkan harus mengimani. Amin. Memperkatakan kata-kata berkat di dalam mulut kita. Bukan cacian, bukan makian, tetapi kata-kata berkat. Memperkatakan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Mulut kita selalu memberkati bagi semua orang. Berdoa dalam roh artinya bahwa kita berjaga-jaga dan penuh dengan Roh Kudus. Perlengkapan senjata Allah di atas semuanya tidak berfungsi tanpa doa. Oleh karena itu kita semua harus berdoa di dalam roh. Sebab ingat bahwa doa orang benar itu besar kuasanya. Besar kuasanya. Doa orang benar besar kuasanya. Doa orang benar itu siapa? Doa orang yang dibenarkan Tuhan. Kita adalah manusia yang berdosa, manusia yang penuh dengan kekurangan. Tetapi karena kita memiliki iman, kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan membenarkan kita, Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan mengampuni kita. Kita dibenarkan oleh Tuhan karena kita memiliki iman kepada Yesus, Sang Penolong dan sumber kekuatan kita.
Puji nama Tuhan. Semua perlengkapan senjata itu harus kita miliki. Kita pakai supaya kita dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Sehingga mengalami goncangan-goncangan, kesukaran-kesukaran, masalah apapun, kita tetap kuat dengan kekuatan kuasa Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Jangan andalkan kekuatan kita. Andalkan kekuatan Allah. Akhir kata saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hendaklah engkau kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Haleluya, haleluya. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah melalui puji-pujian ini, melalui firman Tuhan ini, kita diingatkan, kita ditegur, kita diarahkan oleh firman Tuhan. Supaya kita akan terus berjuang menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Banyak tantangan-tantangan yang membuat kita ini lemah. Membuat kita tidak berdaya. Tetapi bangkitlah. Saudara harus berjuang. Supaya kita ini kuat. Minta kekuatan Allah. Supaya kita dimampukan menghadapi kesulitan-kesulitan. Sehingga tidak ada mulut kita keluar dari kata-kata yang tidak baik. Tetapi tetap kita memuliakan Tuhan. Kita akan pujikan satu pujian yang mengatakan, ku yakin saat kau berfirman. Kita akan pujikan pujian ini. Haleluya. Yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman, amin. Ku aman karena kau menjaga. Kuat, amin. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman. Amin, haleluya. Ku Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat kau bertindak. biarlah firman Tuhan akan selalu mendorong kita, memperbarui kita, memberikan semangat kepada kita, supaya kita menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Biarlah kekuatan kuasa Tuhan akan terus mengalir di dalam kehidupan kita. Karena kau menjaga. Karena Tuhan sangat baik, Tuhan sangat mengasihi kita, Karena kau Tuhan akan memberkati kita. Amin, haleluya. hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak
dalam Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Saya tidak tahu apa yang terjadi di dalam hidup saudara-saudara. Tetapi satu hal, bahwa Allah sangat mengasihi. Tuhan sangat mengasihi kita semua. Oleh karena itu andalkan Tuhan. Mintalah kekuatan Tuhan. Supaya di saat kita mengalami kesukaran, kesulitan, masalah, persoalan, pergumulan, goncangan-goncangan yang terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan memampukan dan mujizat akan terjadi di dalam kehidupan kita. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang kembali meneguhkan kami, agar kami tetap kuat di dalam kuat kuasa-Mu Tuhan, sehingga kami akan tetap mempertahankan iman percaya kami sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, memberkatilah hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran ini di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajarlah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Tuhan yang menyediakan. Haleluya. Mari kita tepuk tangan bersama yang sudah memberikan persembahan. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Amin. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, ajarlah kuasa dalam namanya. Yesusku luar
Puji Tuhan, tepuk tangan untuk yang ulang tahun. Selamat ulang tahun Bapak Ibu, adik-adik, saudara-saudara. Kiranya Tuhan memberkati, tambah umur, tambah tetap sehat, tetap semangat, rezekinya tambah banyak gitu ya. Jangan lupa selalu bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu, mari kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa. Yang pertama kita berdoa untuk yang melayani pada hari ini. Yang kedua kita berdoa untuk yang ulang tahun. Yang ketiga kita berdoa untuk bangsa negara kita Indonesia. Yang keempat kita berdoa untuk seluruh jemaat termasuk kita yang hadir pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau Allah yang sangat luar biasa, dan pada hari ini kami bersyukur kalau Engkau sudah izinkan kami untuk Engkau beri kesempatan menyembah memuji nama-Mu, menguatkan melalui kebenaran firman Tuhan, dan Engkau memberkati anak-anak-Mu yang melayani pada hari ini Tuhan, baik leader, singer, pemain musik, yang menyampaikan kebenaran firman Allah dan multimedia, dan anak-anak-Mu yang terlibat dalam pelayanan. Berkati mereka, karena kami tahu jerih lelah mereka tidak akan sia-sia. Demikian juga kami tidak lupa Tuhan, berdoa untuk yang ulang tahun, kiranya Engkau memberkati sehat, melindungi, menjauhkan dari sakit penyakit, berkati usahanya, berkati sekolahnya, berkati segala yang dibutuhkannya. Kami percaya dengan tambahnya umur, Engkau menambahkan rezeki buat mereka. Kami tidak lupa juga berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia yang saat ini sedang menghadapi dilema virus corona yang sangat menakutkan di setiap lini. Karena itu Tuhan kami berdoa supaya kiranya Engkau kuatkan, teguhkan bangsa kami, terutama Engkau memberi hikmat akal budi kepada para pemimpin kami untuk bisa mendapatkan cara yang terbaik untuk menyelesaikan setiap problema yang dihadapi, sehingga kesejahteraan rakyat Indonesia terjamin, baik keamanan, kesehatan, ekonomi, dan sebagainya. Kami tidak lupa juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu di GSJ Anugerah, terutama yang hadir pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati mereka kekuatan, memberkati mereka kesehatan, memberkati mereka kecukupan, memberkati mereka Tuhan keberhasilan, baik pekerjaan, usaha, dan juga ternak, sawah ladang, dan semua yang menjadi usahanya Engkau memberkati. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur atas semuanya. Dan sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, berpisah satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bapak Ibu, mari kita akan nyanyi oleh karena kemurahan Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku
angkatlah kedua tanganmu. Oleh kemurahan Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus dan kekuatan kuasa Roh Kudus, pulanglah hai saudaraku, karena mulai dari sekarang sampai selama-lamanya Tuhan memberkati saudara dengan berlimpah-limpah. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Yang hari ini yakin diberkati Tuhan Yesus katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.